Ini kita baca dulu deh. Sengaja ngebanting staff sampai jatuh. Kita step. Anjir. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, pada tanggal 6 Januari 2024 hari Sabtu malam minggu kemarin gitu ya, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan acara GDA atau Golden Disc Award yang ke-38 gitu. Yang dimana acaranya tersebut diselenggarakan di JIS, Jakarta International Stadium. Dan tentu saja banyak artis-artis Korea yang mengisi acara tersebut karena ya GDA itu sendiri adalah acara penghargaan yang dibuat oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan untuk pencapaian para musisi-musisi Korea gitu bye. Dan acara tersebut juga bisa dibilang cukup sukses ya karena acaranya sendiri itu mendapat banyak pujian dari fans K-pop nasional maupun internasional. Tapi seperti yang gue bilang tadi gitu ya, walaupun mendapat banyak pujian, acaranya sendiri tidak luput dari gangguan-gangguan yang cukup memacu adrenalin kita gitu bye. Kenapa gue bilang demikian? Karena ternyata ada beberapa orang yang membuat rusuh di acara tersebut. Bahkan yang membuat rusuh di acara tersebut juga bukan orang Indonesia gitu bye, melainkan orang-orang dari negara Korea Selatan itu sendiri. Dan bahkan infonya juga sampai ada salah satu staf wanita gitu ya yang mau dipukul sama binatang yang tak berakal ini gitu bye. Dan pas gue baca kronologi awal terjadinya kerusuhan tersebut, jadi si makhluk tak berakal ini tuh kena tegur gitu ya karena membawa kamera profesional oleh petugas, yang dimana memang di acara tersebut tuh dilarang membawa atau menggunakan kamera profesional. Alih-alih meminta maaf dan menyimpan kamera tersebut, makhluk tak berakal ini malah marah-marah dan nyolot ke petugas. Dan karena makhluk tak berakal ini datang secara rombongan gitu ya, petugasnya ini sampai kewalahan dan malah mendapat perlawanan balik gitu bye. Nah ini adalah salah satu contoh makhluk tak berakal yang ditegur malah marah-marah gitu ya. Kita setel aja videonya, cus. Pura-pura asma lagi nih sekarang. Malah nyolot. Ini kalau dibaca dari captionnya gitu ya, ini aku nggak tahu dia fansite siapa, tapi dia galak banget. Udah ditegur berkali-kali dari cara halus sampai mau diambil kameranya, dia malah lebih galak dari security. Dan tetap aja foto-foto. Ini kejadiannya pas Seventeen Daesang sampai diliatin member Seventeen. Di video ini dia ngeliatin aku videoin, jadi dia sengaja kalem. Jadi pas di videoin sama Mbak Nis ini gitu ya, dia pura-pura rada kalem gitu bye. Nah dan ini ada lagi gitu ya bye. Ini juga nggak tahu dia fansite siapa, tapi kayaknya Gigi. Gigi itu nama boyband gitu ya. Dia mukulin security cewek depanku sampai ngasih jari tengah juga, jujur serem banget. Kita setel deh videonya cus. Gila banget dia rusuh woy. Oh ini mbaknya tadi bilang dia mukul cewek gitu ya. Tendang aja mbak. Gila banget. Itu siapa sih? Fansite siapa sih? Jangan dekat. Ini rasanya orang-orang lagi. Tonjok apa? Tonjok. Kesel banget gue. Nah terus juga ini ada keseruan-keseruan lain gitu ya yang dibagikan oleh akun Serapin. Fansite Korsel bikin rusuh di Indo. Terjadi kerusuhan di Golden Disc Award GDA 2024 dan digelar di Jakarta International Stadium JIS antara penonton Indonesia dengan fansite Korea Selatan. Jadi udah ini kita langsung aja nih setel videonya. Kenapa sih heran banyak banget berantem? Banyakan tuh bukan orang Indo yang dari tadi rusuh. Ada yang bawa kamera segede gentong, ada yang berantem.
Baca sipal. Rusuh lagi. Tapi emang dari tadi tuh yang bikin rusuh bukan orang sini guys. Rusuh lagi sampai diliatin idol. Ini ya sampai dilihatin sama member-membernya gitu. Fansat Korsel ini jadi tamu malah nggak sopan banget ke orang Indo selaku tuan rumah. Kelakuan yang bikin geram. Bawa kamera gede yang jelas dilarang. Masuk ke venue tanpa pakai wristband. Lah ilegal gitu dia masuknya. Caci maki personel keamanan dan penonton lainnya. Teriak-teriak dan ngacungin jari tengah. Where is your attitude, dude? Oh iya, by the way nih, kalau yang nggak ngerti fansite, fansite itu bisa diartikan sebagai penggemar yang memiliki situs webnya sendiri gitu ya. Dan di website tersebut mereka membagikan foto atau video eksklusif dari member K-pop yang mereka idolakan gitu. Ya ini kita lanjut ya keseruan-keseruan yang terjadi di GDA kemarin. Don't touch. Toyor apa toyor palanya ya? Ih kesel banget gua. Lanjut. Ini ada lagi nih, Bay. Ini lebih di luar nalar, sampai ngebanting staf keamanan dan nggak ngerasa bersalah. Wah. Ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya. Ini kita baca dulu deh. Sengaja ngebanting staf sampai jatuh. Kita setel. Wah, anjir. Ketok kenapa Pak? Ketok. Udah ada lagunya ini. Sorry ya, ada lagunya nih. Gue ngeri copyright. Ngacungin jari tengah ke penonton. Shibane. Ini fansite kayaknya guys. Iya dia fansite. Terus kayak marah-marah. Nah ini juga ada info tambahan gitu ya dari akun Serapin. Diduga yang ngerusuh itu mungkin bukan fansite tapi diary yang foto di event-event untuk dijual. Jadi memang bawa kamera segede-gede gaban. Bukannya minta maaf malah ngata-ngatain Indo. Cuy. Oh ini akunnya ya. Saya tidak akan pernah kembali ke negara Anda yang kotor dan tidak beradab. Ngatain kotor dan gak beradab padahal dia sendiri gitu ya yang gak punya etika dan sopan santun waktu ke negara orang lain. Kocak negara Jepang Barat. GDP per kapita doang tinggi ya, SDM-nya mungkin lebih rendah dari negara kita gitu, Bay. Dan ini juga ada video yang bukan cukup ngeselin lagi, nih emang ngeselin banget gitu, Bay. Nih lo lihat sendiri dah videonya, cus. Tuh. So sanger ya. Keplak. Gue rasanya pengen banget gitu ya masukin apel ke mulut makhluk ini gitu. Biar kayak babi yang ada di kartun-kartun. Dan ngomong-ngomong beritanya sendiri tuh udah viral banget ya. Bahkan sampai masuk ke negara Korea Selatan itu sendiri. Dan juga ternyata nih banyak orang Korea sendiri gitu ya. Yang kesel sama tingkah laku makhluk-makhluk ini gitu. Ya si makhluk-makhluk Shibal. Sama Saiki apa? Aduh lupa gua. Saiki apa Saiki sih? Kayaknya Saiki deh seinget gua. Coba dah kita cek dulu ya. Oh ini Saiki gitu ya, Bay. Bukan Saiki. Saiki mah orang Jawa anjir. Oh iya dan bahkan warga Koreanya sendiri tuh berterima kasih sama kita gitu, Bay, karena sudah memviralkan mereka tanpa menyensor mukanya. Karena kalau di Korsel sendiri pasti foto atau video dari muka orang tuh bakalan di blur gitu, Bay.
Dan ini juga ada sebuah akun Twitter gitu ya yang telah mentranslate komenan-komenan para netizen Korea yang ada di salah satu situs berita gitu, Bay. Lagi gabut jadi mari kita translate komenan dalam bahasa bayi. Turns out banyak yang kesal juga sama oknum orang yang gantiin fansite atau jual foto ke fansite. Ini komenannya tuh udah ditranslatein gitu ya, Bay. Lu bisa baca aja gitu ya. Nah, ini ada komenan yang malah nge-trigger orang Korea itu sendiri gitu, Bay. Orang Indo kenapa banyak nuntut mulu dah? Nih yang nomor 10 komen ya. Bejir, tolol nggak bisa ditangkap di tempat kah? Balas nomor 9. Please dia sebelum komen baca dulu artikelnya. Nah ini ada lagi komenan yang ngebales si angka nomor 9 gitu ya. Tonton videonya baru ngomong. Ini sampai ke luar negeri bikin malu aja. Nah, ini juga ada lagi komenan dari nomor 14 gitu ya. Mereka tuh non-fans yang dapat duit dari ngefotoin idol kan. Udah ngira bakal jadi omongan kalau ngefoto di jalan sambil nyenggol atau nabrak member lain. Nah, ini komenannya juga cukup banyak gitu ya yang pada kesel. Kalau lu pengen lihat fullnya ya lu tinggal ke akun Twitternya si Net ini aja gitu ya, Bay. Ya intinya sih orang Korea sendiri juga kesel gitu ya sama tingkah laku makhluk tak berakal tadi. Ya gimana nggak kesel gitu ya. Gara-gara makhluk tak berakal tadi juga negaranya sendiri tuh jadi ikut terseret jelek gitu, Bay. Ya dan lu tahu sendiri gitu kan kehebatan netizen Indonesia, dimana mereka akan bersatu melawan segerombolan makhluk tak berakal ini lewat internet gitu, Bay. Dan dari kejadian tersebut gitu ya, ada salah satu akun yang bernama Vio, dia membagikan list akun fansite yang ngerusuh di GDA kemarin gitu, Bay. Tuh ini banyak banget gitu ya, 2, 3, 4, 5. Nah ini juga ada lanjutan tweetnya lagi. Tuh masih banyak itu, Bay. Ini bahkan ada yang sampai minta maaf gitu ya. Tapi klarifikasinya nih kayak ngebela diri gitu. Meski ada banyak kesalahpahaman, namun tidak semuanya terekam dalam video tersebut. Tai. Dan ini juga udah ada salah satu akun fansite yang menjadi korban keganasan netizen Indonesia. Nih kita lihat, akunnya kena suspend, direportin sama netizen Indonesia, keren. Wah anjir kalau udah bersatu kayak gini tuh gue resep gitu ya, Bay. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau dari info yang gue baca juga emang cowok-cowok Korea tuh rata-rata pada kasar gitu ya, Bay, sama perempuan. Karena sistem patriarki di sana tuh masih cukup kental gitu, Bay. Dan juga warga negara Korea Selatan tuh kebanyakan pada rasis gitu ya sama orang-orang Asia Tenggara. Dan gue juga pernah dengar gitu ya atau baca bahwa drama Korea itu ada untuk menutupi maraknya kasus KDRT gitu, Bay. Dan bahkan juga bullying di negara Jepang Barat tersebut itu udah parah-parah gitu. Ya jadi intinya Korsel tuh tak seindah yang ada di drakor-drakornya gitu, Bay. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?